الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبك الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي ستة غريبة في 6 مواضع. الأول المسجد غريب في بين قوم لا يصلون فيه وإلى آخر هذه الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Khatib dengan segala kelemahan dan kekurangannya mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak kita semua untuk meningkatkan kepedulian kita serta keberpihakan kita untuk keberlangsungan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, saudaraku semua, sisa umur kita ini akan jauh bermanfaat, dan apa yang kita lakukan hari ini insya Allah menjadi tabungan terbaik kita yang akan kita nikmati setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Saudara-saudaraku, umur kita tidak lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya hanya 63. Abu Bakar As-Siddiq hanya umurnya 63. Umar bin Khattab hanya umurnya 63. Imam Syafi'i hanya umurnya 54 tahun. Karena itu kita bersyukur hari ini kita berada di bulan Rajab yang mulia, di hari di mana 27 Rajab nanti malam adalah peristiwa sejarah Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab adalah bulan yang menjadi pendahulu sebelum bulan Ramadan. Selesai Rajab kita masuk ke bulan Sya'ban. Selesai bulan Sya'ban kita akan masuk ke bulan Ramadan. Pun kita tidak tahu apakah umur kita sampai ke Ramadan itu atau tidak. Karena itu kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejarah perjalanan Isra dan Mi'raj tidak terlepas dari sejarah kenabian. Bukankah Nabi Allah Ibrahim alaihissalamlah yang membangun Baitullah di Makkah? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allah, lahirkanlah dari keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Rabbi ja'alni bidzurriyyati, ya Allah, muqimas salah,
orang-orang yang mendirikan salat. Muqimis salah, orang-orang yang menegakkan salat. Ternyata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sejarah mencatat, saudaraku, beliau punya istri, ada Siti Sarah dan ada Siti Hajar. Siti Sarah itulah yang melahirkan anaknya yang bernama Ishak. Siti Hajar itulah yang melahirkan anaknya Ibrahim, anaknya Ismail alaihissalam. Ismail lebih tua umurnya dibanding dengan Nabi Ishak. Karena apa? Karena sudah lama menikah dengan Siti Sarah, tapi Allah belum kasih keturunan sampai kemudian menikah dengan Siti Hajar. Allah takdirkan dari Siti Hajar lahirlah Ismail, dari Siti Sarah lahirlah Ishak, yang diyakini oleh kaum Yahudi Ishaklah yang dikorbankan, sementara keyakinan kita umat Islam, dan itulah fakta yang sesungguhnya, yang dikorbankan adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ishak itu nanti lahirlah turun-temurun Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itulah yang Allah berikan kitab Taurat. Isi kitab Taurat itu bicara akidah, bicara syariah, bicara akhlak. Jangan mensyarikatkan Allah, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan korupsi, jangan durhaka kepada orang tua. Itu sebahagian besar yang disebut dengan 10 Commandment, 10 ajaran dalam kitab Taurat yang juga tercantum di dalam Al-Quran. Setelah Nabi Musa alaihissalam yang didampingi saudaranya Nabi Harun alaihissalam yang diuji dengan Fir'aun, lahirlah kemudian dari keturunan yang lain, tapi dari Nabi Ishak alaihissalam adalah Nabi Daud alaihissalam. Bukankah Nabi Daud itulah yang diberikan mukjizat suara yang lembut dan indah? Bukankah Nabi Daud itu pula lah yang akhirnya diberikan kitab Zabur yang isinya adalah menyuruh berzikir kepada Allah? Dan bukankah dalam catatan sejarah, saudaraku, Nabi Daud itulah yang membangun Baitul Muqaddis di Palestina. Dan dibangunnya Baitul Maqdis itu dilanjutkan oleh putranya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, yang luar biasa Allah berikan nikmat kepadanya, kaya, raja, bisa bicara dengan makhluk lain, sehingga ada doa syukur Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang sering kita baca, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Doa itu tercatat dalam surah Al-Ahqaf dan tercatat dalam surah An-Naml. Bukankah Nabi Harun itu, Nabi Sulaiman itu pula lah yang bisa berbicara dengan semut, sehingga ada dalam Al-Quran surah An-Naml. Saudaraku, dari keturunan itu lahirlah Nabi Isa alaihissalam. 600 tahun setelah Nabi Isa, Nabi Isa diberikan Allah kitab Injil. Dan 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam, lahirlah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, keturunan yang ke-22, lahirlah nabimu dan nabiku, nabi kita semua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu dijadikan nabi pada usia 40 tahun. Pada usianya 50 tahun meninggallah istrinya bernama Khadijah, dan meninggal pamannya yang pertama Abi Thalib. Khadijah tidak sekedar istri, saudaraku. Khadijah adalah backup atau adalah simbol keuangan dakwahnya Rasul. Seluruh harta Siti Khadijah dia korbankan untuk dakwah. Kemudian ada pamannya yang bernama Abi Thalib. Dialah yang membacking Rasul dari serangan kaum kafir Quraisy di kota Makkah, termasuk dari saudara-saudaranya yang bernama Abu Lahab. Tetapi Abi Thalib itu pula lah yang wafat. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, dakwah tidak bisa berjalan kalau tidak didukung oleh dua hal. Yang pertama, finance adalah keuangan, simbolnya adalah Ummi Khadijah. Yang kedua adalah Abi Thalib, simbolnya adalah orang yang berjuang dari sisi politik. Maka sebuah negeri,
sebuah perkembangan dakwah di negeri manapun tidak akan bisa berkembang kalau tidak didukung oleh dua kekuatan, kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Karena itu umat Islam di negeri ini kalau ingin dakwahnya menjadi kekuatan, kalau ingin ekonominya menjadi kekuatan, maka dua hal ini harus didukung oleh ekonomi dan kepemimpinan. Mudah-mudahan pada saatnya umat Islam Indonesia tidak hanya besar dalam jumlah, tetapi tidak menentukan. Sama seperti kereta api, gerbongnya dipegang orang lain, tapi lokomotifnya dipegang orang lain. Gerbongnya umat Islam berada di dalam. Jumlah kita sekarang lebih kurang 203 juta penduduk Islam di Indonesia dari jumlah 277. Secara salat umat Islam Indonesia nilainya 8. Salat seluruhnya. Tetapi kita hanya berkutit di masjid. Tetapi setelah salat, bagaimana kebersihan? Bagaimana perhatian kepada saudara yang lain? Bagaimana tentang ekonomi? Bagaimana tentang politik? Kita ternyata kalah. Jangankan dari sesama penduduk negeri, kita kalah dari orang-orang di luar negeri yang bukan berpenduduk muslim. Maka kenapa Rasulullah setelah terjadi disebut dengan amal hasan atau amul hazan, tahun duka cita, Allah hibur baginda Rasul diperjalankan dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan Isra, berjalan malam, dan Mi'raj adalah naik dari mana ke mana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kapan itu? Di usianya 33 tahun. Kapan itu? Sebelum pindah ke Madinah. Pertanyaan kemudian, kenapa Rasul tidak langsung saja naik ketemu dengan Rabb Allah dari mulai langit pertama sampai ke-7, Sidratul Muntaha, ke Rabb ke Mustawa? Kenapa tidak langsung saja? Kenapa mesti ke Baitul Maqdis? Saudaraku, itu gambaran bahwa seluruh syariat yang pernah turun di keturunan Nabi Ishak alaihissalam di Palestina, dari mulai Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, seluruhnya disempurnakan dengan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya Rasul mengimami para malaikat dan para nabi sebelum dia Mi'raj di sebuah masjid Baitul Ma'mur. Artinya apa? Nabi-nabi yang turun sebelum Nabi kita sesungguhnya mengajarkan bertauhid kepada Allah, tapi syariatnya belum sempurna sebelum diturunkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua, kenapa mesti dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Itu artinya ajaran Islam itu adalah hablum minallah, perlu ditingkatkan, tapi hablum minan nas juga harus dijaga. Pertanyaan ketiga, kenapa orang-orang Yahudi benci kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terjawab saudaraku, karena Muhammad bukan keturunan Bani Israel, bukan kelahiran di Palestina, tapi Muhammad adalah keturunan Ibrahim dari anaknya Ismail, dan dia lahir di kota Makkah, Arab Saudi. Jamaah rahimakumullah, saya ingin menyampaikan ini kepada kita bahwa sejarah Isra Mi'raj tidak terlepas dari doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka setiap salat kita tetap menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah sesuatu yang menekankan kepada saya dan kita semua betapa sesungguhnya kita punya tanggung jawab melanjutkan sejarah dalam bentuk nilai-nilai ibadah, dalam bentuk nilai-nilai perjuangan. Apa yang didapatkan kita sudah tahu semua adalah as-salah. Pertanyaan kemudian adalah, Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis. Di akhir khutbah ini saya sampaikan sebuah hadis, sayati zamanun ala ummati sittatun gharibatun fi sittati mawadhi. Nanti kata Rasul, tidak tahu kapan. Nanti tidak tahu kapan, bisa sudah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi. Apa itu? Sayati zamanun ala ummati, nanti pada satu zaman akan terjadi pada umatku sittatun gharibatun fi sittati mawadhi. Ada 6 hal yang ganjil, aneh terjadi pada umat Rasulullah. Satu di antaranya adalah al-masjidu gharibun fi baini qaumin la yusalluna fihi.
Kamu bangun masjid besar, bangunannya indah, harganya miliaran, tapi orang yang bertangga dengan masjid itu enggan untuk salat di masjid itu. Saudaraku, untuk mengukur kekuatan umat Islam di Indonesia, untuk mengukur kekuatan umat Islam di Aceh, jangan lihat jamaah Jumat yang ramai ini, jangan lihat Idul Adha yang ramai itu, jangan lihat jamaah Idul Fitri yang ramai itu. Tapi Rasul mengingatkan kita, lihatlah jamaah salat subuhnya. Kalau jamaah salat subuh kita hanya satu saf di masjid ini, hanya dua saf di masjid ini, itu artinya kita perlu meningkatkan kualitas ketaatan dan kebesaran umat Islam. Hanya dua hari ini yang menjadi kekuatan umat Islam, tinggal dua. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa 'ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.